Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, imamil awliya'i wasyuhada'i wassalihin, sayyidil ghurril muhajjalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahdi qalbi wa syaddid lisani bihaqqi sayyidina wa maulana Muhammadin. Hadirin wal hadirat, adik-adik remaja, baik putra dan putri yang kami cintai dan kami sayangi, wabil khusus yang sama kita muliakan dan kita hormati serta kita banggakan bersama orang tua kita, pencetus, pelopor sekaligus pembina program Ayo Mengaji di lingkungan RW 012, yaitu Bapak Haji Mulyadi beserta seluruh segenap staf jajarannya yang kami hormati dan kami muliakan serta kita banggakan, Ketua DKM Masjid Jami'at Taqwa Bapak Haji Muhammad Yunus, dan juga para pengurus lainnya yang tidak kita dan kami sebutkan satu persatu namanya. Adik-adik remaja, putra dan putri yang kami cintai dan kami sayangi, alhamdulillah, puji serta syukur marilah terus menerus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat karunia nikmat yang Allah berikan untuk kita semua, kita masih dipilih oleh Allah untuk menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang senantiasa duduk, hadir, berkumpul di masjid yang mulia dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, yaitu mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam marilah senantiasa terus menerus kita sampaikan kepada penghulu alam, baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita selalu baca selawat kepada beliau, kelak nanti di hari kiamat kita diakui sebagai umat beliau dan masuk ke dalam surga bersama baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, 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 Allahumma amin ya rabbal alamin. Adik-adik remaja yang kami cintai dan kami sayangi, tema kita malam hari ini adalah mengisi kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan, yang telah diraih oleh para pejuang. Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Alhamdulillah, sudah 70 tahun lebih ya kita merasakan kemerdekaan negara kita dari belenggu penjajah. Kita hanya tinggal enak mengisi kemerdekaan. Beda dengan para pejuang yang dulu memang hidupnya dijajah, hidupnya ditekan, hidupnya penuh dengan perjuangan, kesulitan, kelaparan karena dijajah oleh para penjajah. Di antaranya yang menjajah negara kita itu siapa? Belanda. Terus apa lagi? Jepang. Terus Portugis gitu. Ya. Negara kita pernah dijajah oleh beberapa negara. Nah, kita sih enak, tidak pernah merasakan terbelenggu dari penjajahan. Nah, sebagai orang yang beriman, itu hubul waton minal iman.
Kalaulah kita mengaku orang yang beriman, orang yang memiliki iman kepada Allah dan Rasulnya, itu hendaknya kita mencintai tanah air. Hubbul waton minal iman. Cinta tanah air termasuk bagian daripada iman. Orang yang tidak cinta dengan tanah airnya, berarti dia bukan dikategorikan sebagai orang yang beriman. Coba kalian lihat, kita bayangkan saudara-saudara kita di Palestina sampai sekarang belum merdeka, masih dijajah terus menerus sama Israel. Kesian gitu ya, dibom, ditembakin, macam-macam ya. Karena negaranya belum merdeka. Nah, kalau negara kita sudah merdeka, tinggal kita mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, membangun negara ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Di antaranya kalian menjadi penerus bangsa, menjadi penerus generasi muda yang berkompeten, yang berlandaskan agama demi memajukan negeri yang kita cintai ini. Dan semua itu tentang kemerdekaan tertuang di Undang-Undang Dasar 1945. Ada yang tahu bagaimana bunyinya? Kemerdekaan, tentang kemerdekaan yang sering dibacakan kalau kalian ke sekolah tuh di setiap upacara. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas atau merdeka, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Itu menjadi sebuah hukum dan undang-undang dalam negara kita. Merdeka dari belenggu penjajah, merdeka dari penjajahan, dari penindasan, itu menjadi kemerdekaan, menjadi hak segala bangsa. Jadi kita berhak, punya hak untuk merdeka. Begitu pula halnya orang yang beriman. Orang yang beriman itu punya hak untuk hidup merdeka. Salah satunya hubul waton minal iman. Dengan cinta tanah air kita termasuk orang yang beriman. Menjaga negara dari penjajahan, menjaga negara kita dari belenggu penindasan, itu merupakan kewajiban bagi setiap warga negara. Tentu itu pun pernah dialami oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu Madinah yang dipresideni oleh Nabi, dan saat itu wilayah kaum muslimin belum luas. Mereka, seluruh penjuru kota Madinah ini mendapatkan kepungan daripada kaum kafir Quraisy untuk diperangi, untuk dijajah, untuk dibunuh dan lain sebagainya. Kalaulah kaum kafir Quraisy bisa masuk ke kota Madinah, udah tamat riwayat umat Islam, udah nggak ada harapan satupun yang hidup, karena jumlahnya kaum muslimin saat itu masih sedikit, dan seandainya perang kemungkinan besar itu akan mengalami kekalahan. Akhirnya saat itu ada seorang sahabat yang berasal dari Persia. Tahu kalian Persia? Hah? Yang kemarin presiden Palestina tewas atau wafat di bom negara apa itu? Hah? Iran. Dulu namanya Persia, sekarang namanya Iran gitu.
berganti nama. Indonesia dulu namanya Nusantara, sekarang Indonesia gitu, berganti nama. Nah, ada sahabat yang namanya Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi. Beliau masuk ke dalam Islam, bergabung dengan umat muslim, dengan baginda Nabi kita Muhammad SAW, karena dapat kabar di Persia dari orang-orang tua dulu akan datang Nabi akhir zaman yang lahir di kota Mekah dan mempunyai kekuasaan merintis ajaran-ajarannya itu di kota Madinah. Tadinya Salman Al-Farisi ini seorang umat Nabi Yunus. Ya. Tahu Nabi Yunus? Yang ditelan sama ikan besar, ikan nun atau ikan paus gitu ya. Itu Nabi Yunus, wilayah dakwahnya hanya sekitar Persia. Nih, beda antara Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lain, itu wilayah dakwahnya beda-beda. Kalau Nabi Musa, wilayah dakwahnya hanya kisaran Mesir. Kalaulah Nabi Syuaib, mertua Nabi Musa, itu wilayah dakwahnya kisaran Syam. Kalaulah Nabi Isa, batasan wilayah dakwah beliau untuk beribadah, mengajak kepada seluruh pengikutnya menyembah Allah, itu hanya di wilayah Palestina gitu. Jadi masing-masing nabi-nabi terdahulu punya wilayah untuk berdakwah. Enggak semuanya harus didatangi, enggak semuanya harus didakwahi. Nah, beda dengan Nabi kita Muhammad. Nabi kita Muhammad, jangkauan dakwahnya itu bukan hanya di Jazirah Arab, bukan hanya di Eropa, bukan hanya di Asia, bukan hanya di Afrika, tapi seluruh alam semesta. Makanya Nabi Muhammad rahmatan lil alamin. Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi itu rahmatan lil alamin, untuk seluruh sekalian alam, bahkan sampai bangsa jin sekalipun. Syariatnya, belajarnya kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan hanya Nabi dari bangsa manusia saja. Nabi Muhammad pun seorang Nabi yang diutus oleh Allah untuk bangsa jin. Gitu. Nah, kita kembali. Jadi Salman Al-Farisi, pada saat beliau dapat kabar akan ada Nabi akhir zaman yang akhlaknya bagus, yang tata ucapan mulutnya itu lemah lembut, sikapnya penuh dengan kasih sayang, yaitu lahir di kota Madinah. Pada saat beliau bertemu dengan Nabi, itu ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya sudah jelas. Orangnya seperti ini, begini. Itu telah dijelaskan di Persia oleh para orang-orang tua beliau yang menganut ajaran Nabi Yunus. Ciri Nabi akhir zaman itu enggak menerima sedekah. Ciri Nabi akhir zaman salah satunya enggak menerima sedekah. Pertama, pada saat beliau datang ke Madinah ingin mengenal Nabi akhir zaman, ini dites. Beliau bawa beberapa buah, beberapa kurma untuk diberikan kepada Nabi. Ya Muhammad, saya mensedekahkan buah ini kepada engkau. Itu sama Nabi Muhammad tidak diambil, tapi nggak dimakan. Diambil demi menghargai hati orang yang memberi, menyenangkan hati orang yang ngasih. Diambil, diterima sedekahnya.
gitu. Oh, berarti bukan nabi akhir zaman nih, kata Salman Al-Farisi dalam hati. Setelah dilihat, diperhatikan, ternyata nggak dimakan, diterima tapi dikasih orang, gitu. Diterima dikasih orang. Wah, ini termasuk apa? Ciri bahwa Muhammad ini nabi akhir zaman. Pas keesokan harinya, buat lebih meyakini, lebih memantapkan hatinya, Salman Al-Farisi memberikan hadiah lagi, membawa oleh-oleh lagi buat Nabi, berupa buah-buahan. Tapi bahasanya bukan sodako. Ya Muhammad, saya memberikan hadiah ini untukmu. Memberi hadiah, memberi buah-buahan ini sebagai hadiah untukmu. Diterima sama Nabi, kemudian Nabi pun ikut makan. Dibagikan kepada para sahabat yang lain. Nah, ini pas, cocok bahwa Nabi akhir zaman tidak menerima sodakoh, tapi menerima hadiah. Paham ya? Paham ya? Beda antara sodakoh sama hadiah apa? Ada yang tahu? Beda antara sodakoh dengan hadiah, ada yang tahu? Kalau hadiah, pemberian seseorang dari yang rendah ke yang tinggi. Kalau sodakoh dari yang tinggi ke yang rendah atau yang sederajat. Contoh, kalian memberikan, menraktir teman, hitungannya sedekah apa hadiah? Sedekah. Bagus, 100. Karena apa? Sederajat, sama-sama teman. Tapi kalau kalian lagi ada uang, ada rezeki, neraktir, mak, saya lagi dapat duit nih, mau gak saya beliin sempol? Saya traktir apa? Pentol. Saya traktir apa? Somai. Gitu, mau gak mak? Oh iya boleh, mak lagi lapar nih, pengen ngemil. Nah, pemberian yang kita berikan kepada emak itu namanya hadiah apa sedekah? Kenapa? Karena diberikan dari yang rendah ke yang tinggi. Emak sama kita tinggian mana pangkatnya? Tinggian emak lah, emak yang rawat kita, ngelahirin kita, gitu ya. Di hadapan Allah pangkatnya, derajatnya tinggian emak, orang tua, gitu. Paham ya? Itu beda antara sedekah dan hadiah. Atau kalian nih, kalian memberikan, Pak Ustadz saya lagi ada rezeki nih, mau ngasih air buat ngajar misalkan nih, saya pengen beli aqua buat Pak Ustadz gitu ya. Namanya apa? Sedekah apa hadiah? Kalian ngasih ke Pak Ustadz namanya apa? Hadiah. Kan dari bawah ke atas. Guru sama murid tinggian mana? Nah, tinggian guru. Kalau Pak Ustadz ngasih nih air buat kamu, sedekah apa hadiah namanya? Sedekah. Karena dari yang tinggi ke rendah gitu. Nah, begitu pula Nabi akhir zaman enggak menerima sedekah, tapi Nabi akhir zaman menerima, ciri-cirinya menerima hadiah. Nah, saat itu juga dipeluk, diambil tangan baginda Nabi oleh Salman Al-Farisi. Udah nggak salah lagi, engkaulah Nabi akhir zaman. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gitu. Menyatakan dirinya masuk Islam. Nah, setelah bergabung dengan Nabi, tinggal di kota Madinah, kaum muslimin ini mau diserang, dikepung sama kaum musyrik, kafir Quraisy. Akhirnya atas usulan Sayyidina Salman Al-Farisi, ya Rasulullah, kalau kita nggak buat pertahanan untuk menjaga kemerdekaan kita, menjaga kebebasan kita sebagai orang beriman, sebagai seorang muslim, kita bisa apa? Tewas semua nih. Kita bisa dijajah sama kaum kafir Quraisy. Dulu tradisi saya kalau di Persia, kalaulah terjadi pengepungan oleh musuh, dijajah oleh musuh, dikepung oleh musuh, itu biasanya kita membuat apa? Parit,
Ada yang namanya parit di sini. Buat apa? Parit. Parit apa? Got, gitu ya. Selokan. Cuma bukannya got yang kecil kayak kita sekarang nih. Bukannya parit yang sering ada di kampung-kampung kita di pinggir-pinggir apa jalan, bukan. Tapi ini parit ini besar. Bahasa Arabnya namanya khondak. Apa? Khondak. Khondak bahasa Arab namanya parit apa? Parit dalam bahasa Arab namanya khondak. Oh, kalau begitu kata Nabi, boleh untuk menjaga kemerdekaan kita, untuk membela kebebasan kita sebagai orang muslim, kita wajib membela diri, menjaga diri, menjaga kemerdekaan kita. Udah, silakan bikin parit. Akhirnya kaum muslimin pun apa? Beramai-ramai, berbondong-bondong sebelum pasukan kafir Quraisy datang menyerang, mengepung. Ini mereka apa? Membuat parit. Parit itu ukurannya, standarnya, seandainya kuda lompat atau kuda sama unta jauhan mana lompatnya? Hah? Kalau lompat jauhan mana unta apa kuda? Jauhan kuda ya? Jadi ukurannya, seandainya kuda itu lompat, nggak bisa. Berarti kan lumayan apa? Jauh ya. Paritnya lumayan besar. Seandainya kuda itu nyebrang untuk masuk ke kota Madinah saat itu, yang dikuasai oleh kaum muslimin, itu nggak bisa masuk. Itu bakalan nyemplung ke parit. Nah akhirnya setelah jadi parit itu, maka kaum musyrikin, kaum kafir Quraisy datang nih dengan ribuan bala tentaranya ingin menyerang kota Madinah yang saat itu mau dibinasakan, mau dirampas kemerdekaannya. Ya tujuannya kalau seandainya kaum kafir Quraisy menyerang, mereka nggak bakal bisa masuk, nggak bisa lewat. Seandainya bisa lewat, paling ya udah siap-siap ditombak dari atas gitu ya, dari benteng pertahanan, siap-siap dipanah gitu. Akhirnya kaum kafir Quraisy mikir-mikir, dan saat itu berhari-hari tuh. Saat itu kemerdekaan kaum muslimin berhari-hari tidak mendapatkan kemerdekaannya gitu ya. Tidak mendapatkan kebebasannya untuk keluar masuk kota Madinah karena dikepung. Hak kemerdekaannya dirampas saat itu, tapi belum diambil semua gitu. Terkungkung, terisolasi. Ini banyak para sahabat yang kelaparan karena stok makanan habis. Kalau keluar kota Madinah ya habis. Nah, bisa diserang sama kaum kafir Quraisy. Akhirnya satu hari ada sahabat yang datang ke Nabi, ya Rasulullah, sampai kapan kita bertahan nih menjaga kemerdekaan kita, kebebasan kita gitu. Sampai kapan? Ini udah apa? Rakyat kaum muslimin udah banyak yang kelaparan. Dibuka bajunya tuh. Demi menjaga menghilangi rasa lapar, perut saya ganjel dengan satu batu gitu. Batu diganjel gitu tuh. Buat mencegah lapar. Kalau sekarang mencegah lapar oke jelly drink. Nah, ditaruh tuh di batu dikempit di perutnya. Ya Rasulullah, sampai kapan nih kita begini nih? Ya, menahan kemerdekaan dengan lapar dan tidak bisa keluar, kita bisa-bisa apa? Mati kelaparan nih kita. Apa kata Nabi? Nabi cuma senyum. Sabar. Allah akan memberikan kemenangan buat kita. Allah akan memberikan kebebasan, kemerdekaan buat kita, kata Nabi. Gitu. Nanti ada waktunya, sabar. Nabi senyum, kemudian Nabi pun buka gamis. Bahasa kitanya begini. Kamu baru satu, dibuka sama Nabi, ternyata Nabi kanan kiri batu nih. Kanan kiri batu buat mengganjal perutnya supaya laparnya itu tertunda lapar gitu, ganjel. Kamu baru satu, kata Nabi. Saya dua nih. Dua untuk mengganjal perut demi menjaga ataupun menunda lapar. Sabar. Nanti pasti akan ada pertolongan, kemenangan dari Allah. Dan tak lama kemudian, setelah beberapa hari dikepung oleh kaum kafir Quraisy,
Akhirnya Allah turunkan bala tentara. Mereka membuat tenda-tenda tuh dalam rangka mengepung kaum muslimin di kota yang berada di kota Madinah, biar dia pada mati kelaparan gitu. Walaupun kagak diserang, nggak perang, tapi biar dia mati kelaparan. Ya seandainya masuk juga sulit nih mereka, karena ada apa? Ada Khandaq. Itu yang terkenal dalam sejarah namanya perang Khandaq. Tapi nggak perang, nggak sempat perang. Mereka ngecamp bikin tenda tuh kaum kafir Quraisy. Setelah beberapa hari Allah turunkan bala tentara atas permintaan doa Nabi. Ya Rabb, berilah kami kemenangan, berilah kami pertolongan. Lalu diutus malaikat Jibril dan bala tentaranya buat nurunin apa? Badai. Wah, buat nurunin badai pasir. Badai angin. Tenda yang tadinya buat tempat tinggal kaum kafir Quraisy pada apa? Hambur-hamburan, putar buangan. Alat-alat perang, pedang, kuda, onta, wah pada apa? Pada mati karena adanya badai pasir, badai angin. Akhirnya mereka nggak kuat, ada badai bala tentara yang diutus oleh Allah melalui malaikat Jibril. Allah perintahkan untuk memerdekakan kaum muslimin. Akhirnya kaum kafir Quraisy menarik mundur pasukannya dan merdekalah kaum muslimin dari penjajahan kaum kafir Quraisy. Nah, yang dikenal dengan kemerdekaan disebabkan karena terjadinya perang Khandaq gitu. Perang apa? Parit yang sebetulnya nggak perang gitu. Jadi mendapatkan kemerdekaan Nabi dan para sahabatnya tanpa proses perang, hanya mengandalkan apa? Mengandalkan apa tadi? Khandaq gitu, dan pertolongan dari Allah berupa bala tentara, badai angin dan juga badai pasir, membuat mereka terusir dari sekitar atau sekeliling kota Madinah. Jadi intinya menjaga kemerdekaan, membela tanah air, cinta negara yang kita tinggali, yang kita tempati. Nah, ini merupakan satu bagian daripada cabang iman. Ciri orang beriman itu adalah cinta tanah air. Cinta tanah air mempertahankan kemerdekaan. Kalaulah nanti seandainya ada penjajah lagi menjajah negeri kita untuk dijajah, untuk diambil kemerdekaan kita, wajib bagi kita sebagai orang yang beriman apa? Mempertahankan negara kemerdekaan kita biar nggak terjajah gitu. Kalau sekarang karena udah merdeka, kewajiban kita sebagai orang yang beriman yaitu mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar, rajin ngaji, rajin sekolah, rajin sholat, isi kegiatan kalian dalam rangka cinta dengan tanah air melalui hal-hal yang positif, hal-hal yang baik gitu. Kenapa dunia atau satu negara ini bisa dijajah? Karena sifat, watak, karakter buruk manusia itu memiliki sifat rakus, tamak, ya, koma bahasa Arabnya, ingin menguasai hak milik orang lain, ingin merampas hak milik orang lain, hak milik negara lain. Karakter, watak yang tercela disebabkan karena apa? Memperturutkan hawa nafsu. Dulu kita dijajah sama Belanda, karena Belanda memperturutkan hawa nafsunya, ingin menguasai dengan sifat serakahnya, ingin menguasai Indonesia yang saat itu memang terkenal dengan rempah-rempahnya, palawija, ya, bawang, apalagi kunyit, kacang-kacangan gitu ya, jahe, pokoknya semua bumbu dapur. Nah, itu menjadi incaran Belanda yang saat itu memang Indonesia subur, dan itu diperlukan seandainya dijual di negara lain itu sangat mahal, sangat tinggi ya. Paham ya? Jadi intinya karena apa? Watak yang tercela dituruti dengan nafsu. Nah, ingin menguasai, ingin menjajah hak milik orang lain. Kita juga bisa terhadap teman punya handphone, punya
handphonenya lebih bagus dari kita. Kemudian karena kita punya rasa tamak, rakus, pengen punya handphone yang teman miliki, kita ambil, kita curi, kita colong. Nah, itu namanya termasuk menjajah, mengambil hak orang lain. Disebabkan karena apa? Nafsu yang tercela gitu diperturutkan. Dah, ya. Karena udah isya, demikian pembahasan malam ini, mudah-mudahan banyak manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adhim. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.